Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya Yuni Ardianti Astuti, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Jakarta. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang ulumul Al-Quran, yaitu qiraat dan qur'ah. Ada beberapa poin-poin penting yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu definisi qiraat dan qur'ah. Yang kedua, 7 imam qiraat. Yang ketiga, macam-macam qiraat, hukum dan kaidahnya. Dan terakhir adalah manfaat perbedaan qiraat yang sahih. Kita masuk ke poin pertama, yaitu definisi qiraat dan qur'ah. Berbicara masalah qiraat, ada beberapa kata kunci atau istilah-istilah penting ketika kita membicarakan masalah qiraat. Istilah-istilah tersebut akan saya jelaskan. Di antaranya yaitu qiraat, riwayat, dan thoriqah. Qiraat secara bahasa adalah jamak dari qiraah, artinya bacaan. Sedangkan secara istilah yaitu setiap bacaan yang disandarkan kepada salah seorang qari atau imam atau ulama ahli bacaan Al-Quran tentang cara pengucapan lafaz-lafaz dari Al-Quran. Selanjutnya yaitu riwayat. Teman-teman mungkin pernah dengar atau pernah tahu apa itu riwayat. Riwayat yaitu adalah bacaan yang disandarkan kepada salah seorang perawi dari para qurra yang 7, 10, atau 14. Misalnya, Nafi' mempunyai 2 orang perawi, yaitu Qalun dan Warash. Maka disebutkan dengan riwayat Qalun an-Nafi atau riwayat Warash an-Nafi. Adapun yang dimaksud dengan thoriqah yaitu bacaan yang disandarkan kepada orang yang mengambil qiraat dari periwayat qurra yang 7, 10, ataupun 14. Seperti misalnya Warash mempunyai 2 murid, yaitu Al-Azraq dan Al-Asbahani. Maka disebut thoriq Al-Azraq wal Warash atau riwayat Warash min thoriq Al-Azraq. Dan bisa juga disebut dengan qiraat Nafi min riwayat Warash min thoriq Al-Azraq. Selanjutnya yaitu qur'ah. Teman-teman mungkin sering dengar istilah-istilah qur'ah atau qari. Qur'ah adalah jamak dari qari yang artinya orang yang membaca. Maksudnya di sini yaitu seorang ulama atau imam yang terkenal mempunyai mazhab tertentu dalam suatu qiraah. Qiraah yang mutawatir. Mutawatir artinya bersambung. Nah, qur'ah bisa juga diartikan secara mudah sebagai para imam qiraat. Kita masuk ke poin kedua, yaitu 7 imam qiraat. 7 imam qiraat yang terkenal sebagai ahli qiraat di seluruh dunia diantaranya. Yang pertama adalah Imam Nafi' al-Madani. Nama lengkapnya adalah Abu Ruwai Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nu'aimin al-Laythi. Berasal dari Isfahan dan wafat di Madinah pada tahun 169 Hijriah. 2 orang perawinya diantaranya adalah Qalun dan Warash. Yang kedua yaitu Imam Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Al-Katsir al-Makki. Dia termasuk seorang tabi'in dan wafat di Mekah pada tahun 120 Hijriah. 2 orang perawinya diantaranya adalah Kumbul dan Al-Bazzi. Yang ketiga yaitu Abu Amr bin Ala. Nama lengkapnya adalah Zabban bin Ala bin Amr al-Mazini al-Bashri. Wafat di Kufah pada tahun 154 Hijriah. 2 perawinya diantaranya adalah Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat yaitu
Imam Abu Amir Asy-Syami, dan nama lengkapnya ialah Abdullah bin Amir al-Yashubi. Ia termasuk tabi'in, wafat di Damaskus pada tahun 118 Hijriah. Dua orang perawinya diantaranya adalah Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima yaitu Ashim al-Kufi. Beliau wafat di Kufah pada tahun 128 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Syu'bah dan Hafiz. Yang keenam adalah Hamzah al-Kufi. Beliau wafat di Hilwan pada tahun 156 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Khalab dan Khallad. Yang terakhir adalah Imam Al-Kisai al-Kufi. Beliau adalah seorang imam ilmu nahu di Kufah. Beliau wafat di Ranbawai 169 Hijriah. Dua orang perawinya adalah Abu Harith dan Hafiz ad-Duri. Imam atau guru kiroat cukup banyak jumlahnya. Namun yang lebih populer hanya 7 orang. Kiroat 7 orang ini adalah kiroat yang telah disepakati oleh para ulama. Poin selanjutnya yaitu macam-macam kiroat, hukum, dan kaidah. Macam-macam kiroat yang sering kita dengar adalah yang pertama, kiroat mutawatir. Kiroat mutawatir yaitu kiroat yang dinukilkan oleh sejumlah besar perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Sanadnya bersambung hingga Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu kiroat masyhur, yaitu kiroat yang sanadnya sahih tetapi tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga yaitu kiroat ahad, yaitu kiroatnya sahih tetapi menyalahi rasam Utsmani, juga menyalahi kaidah bahasa Arab. Yang keempat yaitu kiroat syadz, yaitu kiroat yang tidak sahih sanadnya. Yang kelima yaitu kiroat maudhu, yaitu kiroat yang tidak ada asalnya. Yang keenam yaitu kiroat mudarraj, yaitu yang ditambahkan ke dalam kiroat sebagai penafsiran. Di antara syarat-syarat kiroat yaitu yang pertama, kesucian kiroat tersebut sesuai dengan kaidah bahasa Arab, sekalipun satu segi, baik segi fasih maupun lebih fasih. Sebab kiroat adalah sunnah yang harus diikuti, diterima apa adanya, dan menjadi rujukan dengan berdasarkan pada isnad, bukan ra'yu atau penalaran. Yang kedua yaitu kiroat sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani, meskipun hanya sekedar mendekati saja. Sebab dalam penulisan mushaf itu, para sahabat telah bersungguh-sungguh dalam membuat rasem atau cara penulisan mushaf sesuai dengan bermacam-macam dialek kiroat yang mereka ketahui. Nah, dalam menentukan kiroat yang sahih, tidak disyaratkan kiroat itu harus sesuai dengan semua mushaf. Cukup dengan apa yang terdapat dalam sebagian mushaf saja. Yang ketiga yaitu kiroat harus sahih isnadnya. Sebab kiroat merupakan sunnah yang diikuti, yang didasarkan pada keselamatan dan kesahihan riwayat. Seringkali ahli bahasa Arab mengingkari sesuatu kiroat hanya karena kiroat itu tidak sejalan dengan aturan atau lemah menurut kaidah bahasa Arab. Namun demikian, para imam tidak menanggung beban apapun atas keingkaran mereka itu. Nah, itulah beberapa syarat-syarat yang ditentukan di dalam dhabit bagi kiroat yang sahih. Apabila ketiga syarat ini telah terpenuhi, yaitu sesuai dengan bahasa Arab, sesuai dengan rasam Utsmani, dan sahih sanadnya, maka kiroat tersebut adalah kiroat sahih. Dan apabila salah satu syarat atau lebih tidak terpenuhi, maka kiroat ini dinamakan kiroat yang lemah atau syadz. Keempat macam terakhir ini tidak boleh diamalkan bacaannya. Jumhur ulama berpendapat bahwa kiroat 7 ini mutawatir. Dan yang tidak mutawatir seperti masyhur tidak boleh dibaca di dalam sholat maupun di luar sholat. Poin selanjutnya yaitu manfaat perbedaan kiroat yang sahih.
Bervariasinya qiraat yang sahih ini mengandung banyak faidah dan fungsi. Di antaranya yang pertama yaitu menunjukkan betapa terjaganya dan terpeliharanya kitab Allah Subhanahu wa taala dari perubahan dan penyimpangan. Yang kedua, meringankan umat Islam dan memudahkan mereka untuk membaca Al-Qur'an. Ketiga yaitu bukti kemukjizatan Al-Qur'an dari segi kepadatan makna. Dan yang terakhir yaitu penjelasan terhadap apa yang mungkin masih global atau umum. Misalnya, istri yang haid tidak halal dicampuri oleh suaminya karena telah suci dari haid, yaitu terhentinya darah haid sebelum istri tersebut bersuci dengan air. Selanjutnya yaitu tajwid dan adab membaca Al-Quran. Kita sering mendengar kata tajwid, namun teman-teman tahu nggak apa itu tajwid? Nah, tajwid itu adalah memberikan kepada huruf akan hak-hak dan tertibnya, mengembalikan huruf kepada makhraj dari asalnya, serta menghaluskan pengucapannya dengan cara yang sempurna tanpa berlebihan, kasar, tergesa-gesa, dan dipaksa-paksakan. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang qori yang memiliki suara yang merdu dan pandai membaca Al-Quran. Nah, bacaan yang baik mempunyai pengaruh tersendiri bagi pembaca dan pendengar dalam memahami dan mengartikan makna-makna Al-Quran dan menangkap rahasia kemukjizatannya dengan khusyuk dan rendah diri. Selanjutnya yaitu adab membaca Al-Quran. Dianjurkan bagi orang yang membaca Al-Quran memperhatikan adab-adab sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran sesudah berwudu, karena ia termasuk zikir paling utama, meskipun boleh membacanya bagi orang yang berhadas. Yang kedua yaitu membacanya di tempat yang bersih dan suci, untuk menjaga keagungan membaca Al-Quran. Yang ketiga, membacanya dengan khusyuk dan tenang, dan penuh hormat. Yang keempat yaitu bersiwak atau membersihkan mulut sebelum membaca Al-Quran. Yang kelima, membaca isti'azah pada permulaannya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Quran Surah An-Nahl ayat 98. Bahkan teman-teman, sebagian ulama mewajibkan membaca isti'azah. Yang keenam yaitu membaca basmalah pada permulaan setiap surat, kecuali surat Al-Baqarah atau surat Bara'ah. Sebab basmalah termasuk salah satu ayat Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Yang ketujuh yaitu membacanya dengan tartil, yaitu dengan bacaan yang pelan-pelan dan terang, serta memberikan kepada setiap huruf akan haknya, seperti membaca panjang dan idgham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan." Quran Surah Al-Muzammil ayat 4. Nah, dari Anas bahwa ia ditanya tentang qiraat Rasulullah SAW. Ia menjawab, qiraat beliau itu panjang. Kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan Allah, memanjangkan Rahman, dan memanjangkan Rahim. Yang kedelapan yaitu memikirkan ayat-ayat yang dibaca. Kesembilan, meresapi makna dan maksud ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan janji maupun ancaman, sehingga merasa sedih dan menangis ketika membaca ayat-ayat yang berkenaan dengan ancaman karena takut. Yang ke-10 yaitu membaguskan suara ketika membaca Al-Quran, karena Al-Quran adalah hiasan bagi suara, dan suara yang merdu akan lebih berpengaruh dan meresap dalam jiwa. Yang 11 yaitu mengeraskan bacaan Al-Quran, karena membacanya dengan suara keras lebih utama. Di samping itu, juga dapat membangkitkan semangat dan gelora jiwa untuk lebih banyak beraktivitas atau kreativitas, memalingkan pendengaran kepada bacaan Al-Quran dan membawa manfaat bagi para pendengar, serta mengkonsentrasikan segenap perasaan untuk lebih jauh memikirkan, memperhatikan,
dan merenungkan ayat-ayat yang dibaca itu. Tetapi bila membaca dengan keras, dikhawatirkan timbul rasa riya, mengganggu orang lain, seperti mengganggu orang yang sedang sholat, maka membaca Al-Quran dengan suara rendah adalah lebih utama. Nah, itulah beberapa adab-adab ketika kita membaca maupun tilawah Al-Quran. Di sini saya contoh qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Teman-teman simak ya, semoga kita mendapatkan keberkahannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah teman-teman, itulah salah satu contoh qiraat Imam Nafi' riwayat Warash. Sudah jelas perbedaannya ketika kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang biasa dengan bacaan qiraat. Seperti kata yu'minun menjadi yuminun, wabil akhirati menjadi wabil akhirati, wa yuqimunas shalah menjadi wa yuqimunas shalah. Nah, itulah salah satu contoh perbedaan antara bacaan Al-Quran yang biasa dengan bacaan qiraat para imam. Nah, itulah penjelasan ulumul Al-Quran tentang qiraat dan qura. Jika ada kesalahan dalam penjelasan atau perkataan dalam penjelasan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga istiqomah dalam membaca dan mengamalkan Al-Quran. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.